Hai semuanya, kembali lagi di video kali ini bersama saya Octavia Primasian Simanjuntak dengan NIM 2102010004. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai parameter-parameter laut. Sebelum kita ke topik tersebut, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih laut itu. Nah, laut adalah sekumpulan air asin yang banyak dan luas yang membentangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Nah, jadi seperti pengertian tadi bahwasanya laut itu asin. Laut itu asin karena terjadi ketika air hujan turun dan terbentuk menembus udara, sehingga air hujan itu mengakumulasikan CO2 dari atmosfer sehingga mengerosi batu dan membawa garam dan mineral terlarutnya yang lain. Nah, itu tadi dia sekilas penjelasan mengenai apa itu laut dan mengapa air laut itu terasa asin. Kita kembali ke topik kita yang akan membahas mengenai parameter-parameter laut. Jadi, seperti yang telah kita ketahui bahwa di dalam laut ini terdapat suatu kehidupan organisme-organisme seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, lamun, dan lain sebagainya. Nah, kehidupan di bawah laut ini keberlangsungannya tidak terlepas dari pengaruh parameter-parameter laut seperti suhu, disolut oksigen atau yang disingkat dengan DO, salinitas, pH, intensitas cahaya, tekanan, gelombang, pasang surut, dan arus. Jadi di video kali ini kita akan membahas secara mendetail mengenai parameter-parameter tersebut. Kembali ke topik pembahasan parameter yang pertama, yaitu suhu. Nah, jadi suhu merupakan suatu besaran yang menunjukkan derajat suatu benda atau wilayah tertentu. Suhu ini sendiri memiliki karakteristik, yaitu semakin dalam semakin dingin. Maksudnya dari itu ialah semakin dalam suatu perairan, maka sudutnya semakin tidak terpancar oleh matahari, sehingga semakin dalam suatu lautan, maka dia semakin dingin. Nah, untuk suhunya sendiri, suhu permukaan air laut cenderung berubah-ubah, sementara suhu pada laut dalam cenderung stabil. Contohnya, untuk perairan Indonesia sendiri, suhunya ini cenderung hangat. Kenapa hangat? Karena Indonesia memiliki iklim yang tropis. Pembahasan parameter yang kedua itu ada disolut oksigen atau yang disingkat dengan DO. DO dalam bahasa Indonesianya itu juga oksigen terlarut. Jadi disolut oksigen merupakan jumlah oksigen yang terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan atmosfer udara. Nah, disolut oksigen ini memiliki kecenderungan yaitu semakin dalam maka semakin kecil. Maka daripada itu, kadar disolut oksigen yang di permukaan air laut jauh lebih tinggi daripada yang di dalam air laut karena terjadinya proses difusi antara air dan atmosfer dan udara. Nah, selanjutnya oksigen juga dipengaruhi oleh kandungan fitoplankton terutama pada laut bebas. Parameter laut yang ketiga itu ada salinitas. Salinitas merupakan kandungan garam yang ada di laut. Pada umumnya salinitas air laut ini sekitar 33-35 PSU. Pada air tawar itu 0 PSU dan pada air payau sekitar 20 PSU. PSU sendiri ialah part salinitas unit. Part salinitas unit ini merupakan satuan dari salinitas. Nah, kadar salinitas juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya itu ada aliran sungai, curah hujan, pola sirkulasi air, dan proses terjadinya gelombang dan pergerakan massa air yang diakibatkan oleh angin dan penguapan. Selanjutnya parameter yang keempat itu ada pH. pH itu derajat keasaman. Jadi pada laut dapat dikategorikan dalam kondisi baik apabila pH-nya itu lebih dari 7. Dan normalnya kondisi laut yang baik itu sekitar 8,0 sampai 8,3.
Dan untuk pH yang berbeda standarnya itu merupakan indikator yang menunjukkan perbedaan atau terjadinya tergangguan di dalam suatu perairan tersebut. Parameter yang selanjutnya itu ada intensitas cahaya matahari. Nah, intensitas cahaya matahari merupakan suatu cahaya yang dikeluarkan dari sumber cahaya tertentu. Nah, intensitas cahaya matahari ini sangat diperlukan oleh laut untuk mengatur ekosistemnya. Berdasarkan intensitas cahaya matahari tersebut, zona laut dibedakan menjadi 3, yaitu zona photic, twilight, dan aphotic. Zona photic ialah zona yang masih terpancar oleh sinar matahari dengan kedalaman kurang dari 200 meter, di mana terdapat biota-biota dan spesies yang kompleks. Yang kedua, itu ada zona twilight. Zona twilight ini memiliki kedalaman sekitar 200 sampai 2000 meter. Dan yang ketiga, itu ada zona aphotic. Zona aphotic ini memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Nah, pada zona ini cahaya matahari sudah tidak dapat terpancarkan. Dan pada zona ini terdapat biota-biota hewan-hewan karnivora seperti ikan belut pelikan, cumi-cumi raksasa, dan ikan sukut gonda. Parameter laut yang tinggi itu ada merupakan kondisi laut yang menyebabkan suatu kedalaman. Nah, kedalaman itu disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis air merupakan tekanan oleh suatu zat cair pada suatu benda yang mengarah ke segala arah yang diakibatkan karena adanya gaya gravitasi. Setiap satu ATM ini memiliki kedalaman 10 meter. Jadi jika di udara memiliki tekanan 860 meter, maka ATM-nya itu sebanyak 85 ATM. Parameter yang ke-8 itu ada pasang surut air laut. Jadi yang dikenal dengan istilah ocean tide. Jadi pasang surut air laut ini merupakan kondisi naik turunnya suatu permukaan air laut secara berkala yang disebabkan oleh adanya gaya gravitasi benda-benda langit seperti matahari dan bulan. Oleh karena adanya gaya gravitasi dari matahari dan bulan ini terhadap massa air membuat suatu gelombang air laut. Nah, pasang surut air laut ini periodenya itu sekitar 24 jam 50 menit. Dan pasang surut air laut juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu untuk memetakan ikan, untuk memetakan lokasi ikan. Nah, yang kedua itu bermanfaat bagi nelayan. Jadi pada saat air lagi pasang, nelayan harus berlayar, dan pada saat air surut, nelayan akan bersandar. Nah, parameter yang terakhir itu ada parameter gelombang. Parameter kalau tadi itu pasang surut itu adalah kondisi naik turunnya air laut, tapi kalau gelombang ini pergerakan naik turunnya air laut tegak lurus dengan permukaan air laut yang membentuk kurva yang dipengaruhi oleh angin, gelombang laut, dan gempa.